Indonesia saat ini memang sedang heboh dengan adanya satu buah film horor yang dikategorikan sebagai film terlaris sepanjang masa, yaitu KKN di Desa Penari. Terkait hal ini, ternyata film ini juga berdampak pada hal-hal lainnya, bahkan dalam film itu juga dikait-kaitkan dengan salah satu tempat yang ada di Banyuwangi. Tapi tentang bagaimana kejelasan film itu benar atau tidaknya bahwa itu ada di Banyuwangi, kita akan langsung bertemu dengan orang-orang yang ada di Banyuwangi terkait dengan film itu. Di antaranya adalah Pak Holikor Ridho yang merupakan Sekdin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Kemudian ada juga Pak Haji Abdullah Fauji yang merupakan budayawan atau pengamat sosial budaya. Dan satu lagi adalah Pak Kades Bayu yaitu Pak Sugito. Kita akan tanya lebih banyak dan lebih jelas, benarkah bahwa film itu ada di Banyuwangi? Saya langsung temui mereka. Baik, halo apa kabar Pak Gito? Alhamdulillah baik-baik. Kemudian Pak Ridho juga. Yang penting sehat dulu. Sehat dan juga Pak Haji Fauji Pak ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini terkait dengan adanya film yang sekarang lagi booming ya, bisa dikatakan sebagai salah satu film terlaris sepanjang masa sebagai genre horor ya. Bahwa film KKN di Desa Penari memang sangat mempunyai daya tarik yang luar biasa. Nah ini kita jadi penasaran juga, kepingin tahu apakah pendapat dari jenengan-jenengan ini tentang film KKN di Desa Penari. Ya, dari saya dulu ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini menarik sekali ya. Kalau boleh saya flashback ya, ketika KKN Desa Penari masih belum menjadi sebuah film, ya kan, belum booming, itu di media sosial sudah mulai banyak orang mencari. Apakah itu di Banyuwangi, apakah itu di Bondowoso, di Situbondo dan sebagainya. Mereka penasaran. Nah, ini cara-cara ya sebenarnya. Inisial. Cara-cara sebenarnya penasaran dirubah menjadi pemasaran. Pemasaran apa? Banyuwangi. Kembali lagi kalau kota Banyuwangi, ya, kota Banyuwangi itu disebut juga sebagai kota penari. Karena apa? Ya bisa dilihatlah Banyuwangi sudah terkenal dengan gandrungnya ya. Di mana ada penari seribu lebih gandrung itu nari dalam satu gerakan yang sama. Ya kan? Akhirnya kalau sudah ngomong penari, ya kalau sudah ngomong penari, ngomong gandrung, sudah ngomong Banyuwangi. Nah, Kota penari ya? Iya, kota penari, tidak lagi hanya desa penari, tapi kota penari Banyuwangi ini. Nah, saya salut dan saya apresiasi terhadap produser ataupun sutradara apapun Kru sana, kru tim film ya. Ketika ini film ini dibikin, ya kan? Diangkat dari sebuah film katakanlah fiksi lah ya, mungkin nanti nggak tahu nanti Pak Lurah biar menceritakan bagaimana keadaan desanya. kalau saya berpikir terkait dengan seorang membuat skenario ini sangat bagus sekali ya, dan saya salut mereka mengambil sebuah momen terhadap pembuatan sebuah film ini. Saya salut sekali dan mereka untung dan di Banyuwangi juga diuntungkan. Jadi sama-sama diuntungkan. Iya, karena apa? Karena memang cerita fiksi ini juga menguntungkan Banyuwangi. Karena orang penasaran juga mau ke Banyuwangi. Akhirnya orang-orang carikan ke Banyuwangi. Kalau orang sudah masuk ke Banyuwangi, nggak mungkin lah orang itu mau beli makanan di luar Banyuwangi. Nggak mungkin lah mereka mau nginep di luar Banyuwangi, kan gitu kan? Nggak khawatir misalnya takut dengan cerita horornya jangan-jangan Banyu horor beneran ini. Ya bukan begitulah. Artinya cerita-cerita fiksi ini dibuat oleh skenario. Ya sekarang contoh saya seorang skenario membuat cerita fiksi tentang horor di kota Bandung misalnya, bisa toh? Membuat horor di kota Malang bisa kan? Ya tergantung dari pembuatan skenario kan. Nah, artinya bahwa memang dulu Banyuwangi ini 10 tahun yang lalu bolehlah orang menyebutkan bahwa di Banyuwangi ini terkenal dengan kota santet kah dan sebagainya. Itu orang-orang menyebutkan lah. Kita sebagai orang Banyuwangi sebenarnya santet itu bukan sesuatu hal yang melukai orang lain kan ya. Santet itu kalau menurut orang Islam kan mahabbah ya. Itu yang perjalanan kita di masa lalu. Lah sekarang oleh Banyuwangi, pemerintah daerah Banyuwangi, kota yang dulu terkenal menjadi santet itu dengan perkembangan pariwisata dan budaya sekarang sudah beda lagi. Kota internet kan gitu. Kota internet gitu, Pak. Kalau kita ngomong
tentang desa penari ya, Nggih. desa penari. Ini Iya. kan memang ada salah satu tempat yang disebut ya. Iya, betul di dalam cerita itu memang betul. Masyarakat Nggih. saat ini desa yang disebut-sebut adalah yang ada di Songgon. Iya, tepatnya di Bayu. Desa Nggih. Nah, ini kalau Pak Gito sendiri ya, yang saat ini sebagai kepala desa di sana Pak ya, menanggapi atau menyikapi tentang hal ini bagaimana? Gini, jadi sejak tahun 2019 cerita itu kan sudah mulai muncul, bergulir. Nah, saat itu memang saya pernah diwawancarai bagaimana kesan dan kesannya, tapi saya lebih cenderung kesan saya itu kesan yang positif. Karena apa? Walaupun di daerah saya itu dikatakan daerah yang angker, tapi orang sekarang itu justru malah memburu barang-barang yang angker. Mencari ya. Ya, mencari yang angker. Iya. Terbebani nggak sih dengan image angker gitu Pak? Tidak Pak, masyarakat sana. Ternyata terbukti kemarin itu ya, ini ada orang Kalimantan, ada orang Jakarta. Bahkan malam itu memberikan pemasukan di warga saya. Ini warga saya ini ada 15 motor sama jokinya itu disewa. Nah. Ini pemasukan dalam arti pemasukan Warga saya Ekonomi. disewa Dampak ekonomi. tadi. Dampak ekonomi. Iya, Dampaknya Jadi dari film ada ini. 15 sepeda motor sama jokinya disuruh Disewa. menghantarkan ya ke Pendarungan, ya, Nah, iya. disuruh menghantarkan ke Rowo, disuruh menghantarkan ke Bujuk. Ya itu tadi. Penasaran jadi Ya. pemasaran akhirnya. Terus kemarin ini 12 dibutuhkan 12 sepeda motor, trail sama jokinya Betul. untuk menghantarkan. Nah, ini jadi hal-hal semacam itu kalau dulu barang mistis itu ditakuti sama masyarakat, tapi sekarang itu justru Dicari-cari. malah diburu. justru sekarang Ya. malah diburu ya. Iya. Ini Ya. berarti ada satu fenomena yang berbeda ya. Nah. Fenomena baru. Ya. Ini kalau kita melihat dari kacamata seorang pengamat sosial budaya ya. Iya. Ini saya juga pengen tahu Fauzi sendiri Pak, kalau menyikapi tentang hal ini bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini apa yang disampaikan Pak Kades tadi ada pergeseran kalau saya nilai. Kalau dulu kita takut dan ditakut-takuti. Ya. Takut dan ditakut-takuti sama siapa? Sama orang yang mengerti. Supaya lahannya tidak ada yang nyaingi kan gitu. Sehingga ada apa-apa bisa minta tolong ke dia. Sekarang ini orang sudah pada pintar, sudah banyak media pembelajaran gitu. Untuk bisa masuk mempelajari dimensi-dimensi lain. Ya, jadi persaingan itu sudah hilang karena semuanya sudah saling mempelajari dan penasaran untuk mencari dunia lain itu gitu loh. Nah, makanya kalau ada orang pinter gini nih, anak-anak sekolah sudah pada pinter semuanya sekarang kan gitu. Jadi benar-benar memburu, mencari. Lah kalau istilah saya, kalau dulu kita takut lewat kuburan, sekarang ini kuburan takut kegusur kan gitu. Lah ini yang disampaikan Pak Kades, sampaikan Pak Pak Sekdin gitu ya. Ini ada pergeseran pengamatan dari sosial budaya ke sana. Anak-anak sudah tidak lagi takut dalam hal-hal yang angker, apalagi orang-orang yang punya kepentingan tentang keangkeran kan gitu. Ini tidak takut membunuh budaya itu sendiri ya Pak ya? Tidak sebenarnya gitu loh. Budaya kalau misalkan orang Banyuwangi katanya terkenal santet, sak dunia itu ada santet itu. Cuman sudut pandangnya saja, santet dalam sudut pandang lokal apa umum. Kalau santet dalam sudut pandang umum kan melukai orang, menyakiti orang, membunuh orang dan lain sebagainya. Tapi santet menurut lokal Banyuwangi ini adalah daya tarik. Ternyata orang sak dunia kan tertarik untuk datang ke Banyuwangi. Salah satunya ini film KKN Desa Penari ini bagian dari Semar Kuning. Jadi gini Mas Andri ya. Kita harus bisa melihat lah bahwa orang menciptakan sesuatu untuk mendatangkan orang ke suatu wilayah ini kan susah toh. Kita harus berinovasi, kita harus menciptakan suatu pekerjaan, kita harus menciptakan sesuatu dalam bentuk misalnya Banyuwangi Festival, mereka harus datang ke Banyuwangi. Loh, ini ada orang lain ya yang membuat orang itu mau datang ke Banyuwangi. Iya kan? Iya kan? Artinya kan itu satu pemasaran untuk Banyuwangi. Orang mau datang ke Banyuwangi, oh kemana? Ke Bayu. Tinggal Pak Kades mau menangkap ini bagaimana? Contoh tadi, 15 orang sudah disewa. Itu berarti kan uang masuk ke sana.
Lah uang masuk ke sana ini berarti kan hubungannya dengan ekonomi masyarakat di sana. Pemulihan ekonomi. Ada sesuatu yang buat saya pribadi juga tertarik. Iya. Ini Iya, iya. bukan cuma saya pribadi Iya. sebenarnya ya. Aha. Semua orang yang sudah menonton film ini tertarik Iya. ingin tahu benar nggak sih kalau KKN di Desa Penari itu lokasinya ada di Banyuwangi ya? Sampai jeda pariwara berikut ini. Iya. Tetap bersama kami dalam Dialog Nasional. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Nasional dan tentang KKN di Desa Penari memang sampai saat ini masih menjadi daya tarik yang sangat luar biasa oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, ini terkait dengan KKN di Desa Penari ya. Ini sebenarnya Pak Ridho, kalau dari Dinas Kebudayaan sendiri, apakah benar sih kalau lokasi atau film itu ada di daerah Bumi Belambangan? Jadi kalau saya melihat Mas ya, lokasi shootnya kayaknya tidak di Banyuwangi ya. Seperti dari Iya, Banyuwangi. jadi kayak karena memang rata-rata teman-teman PH ataupun dari beberapa stasiun TV kalau pengambilan shoot film itu mesti ada informasi ke Komisi Film Daerah. Kebetulan saya juga pengurus KFD Banyuwangi dan juga dari dinas. Biasanya seperti itu. Nah, untuk shootnya KKN Desa Penari ini kayaknya tidak ada ya, tidak di Banyuwangi. Tetapi saya melihat film KKN Desa Penari ini ada beberapa ornamen yang memang diambil dari Banyuwangi. Contoh penari gandrungnya, ya kan. Ada tadi saya melihat juga udeng yang dikenakan itu kayak seperti yang hitam itu kan. Ini kan juga termasuk memang salah satu ikon Banyuwangi kan. Iya. Jadi orang melihat ini pasti Banyuwangi. Pasti kan, Banyuwangi mikirnya gitu ya. kan. Walaupun tidak satu di Banyuwangi tapi ini pasti di Banyuwangi kan begitu, Begitu ya kan. Nah, ini satu hal yang memang tinggal satu hal yang dibantu oleh pemasaran untuk Kabupaten Banyuwangi katanya dengan orang ini pasti di Banyuwangi dan sebagainya. Nah, itu Jadi secara nggak langsung udah Banyuwangi kan diangkat gitu ya. ya karena dari budayanya, karena dari budaya, seni, gandrung dan sebagainya. Itu saya kira tanggapan di sini ada yang diuntungkan lah orang mau datang ke sini. Gitu. Kemudian salah satu daerah yang disebut seperti yang tadi udah disampaikan di awal yaitu adalah Desa Bayu. Songgon, Yang ya. jadi penasaran ya. Iya, Yang jadi penasaran Desa Bayu, Pak Lurah Bayu ini. Inisialnya itu Iya. B gitu. B. Kebetulan inisialnya B. Nah, itu dia. Jadi kan memang Itu kan. inisialnya B ya. Dan seperti yang kita ketahui di situ memang orang itu taunya Bayu Songgon. Nah, Yang dulu kan bisa- sebelum film dibuat kan ada B Banyuwangi, Bondowoso. Akhirnya orang cari Bondowoso kok nggak ada yang seperti ini. itu memang menjadi Iya. warganya kan jadi penasaran jadi akhirnya Iya, mereka iya. browsing dengan sendirinya. Tapi Iya, kan iya. ujung-ujungnya mengerucut ke Banyuwangi adalah ke Bayu. Nah, ini Pak Gitu, Gito ya. sebagai kepala di sana, Pak. Kepala desa di sananya. Nah, terkait hal ini bagaimana sih, apakah benar di sana, kemudian bagaimana? Gini, jadi mulai 2019 itu saya sudah membuat pernyataan. Kalau di Bayu itu tidak ada desa penari. Tidak ada desa penari. Ini secara kasat mata. Tapi kalau goibnya kita tidak tahu. Nah, ini kita tidak tahu ya. Iya. Alamnya beda ya? Ya, alamnya beda. Alamnya Tapi beda. kalau kita melihat dari persoalan-persoalan di desa penari itu, di film itu, ini banyak ya kemiripan-kemiripan yang ada di Bayu. Suatu contoh, ini ada KKN. Nah, itu saya katakan iya. Memang tahun 2009 ada orang dari Surabaya, UNER, itu ada 11 orang itu KKN di Desa Bayu. 2009. 2009. Itu sudah 13 Nah, 13 tahun yang lalu itu. Pak, Terus diangkatnya itu. dikatakan orang yang sakit 2, ya.
Memang ada yang sakit 2. Kenyataannya memang ada. mungkin Memang seperti ada. itu. Memang ada kemiripan ya. Ya, dalam cerita kemiripan, dengan ya. yang terjadi di Iya. Terus Cirebon yang ini. 2 meninggal, ya informasi dari staf kaur saya ya, itu 1 minggu yang laki itu meninggal, 3 bulan yang perempuan meninggal. Nah, Nah, kalau dilihat itu iya. Kalau ngomong kampung pendarungan, iya memang ada kampung pendarungan. Terus kalau ngomong kampung hilang, iya memang ada kampung hilang. Saya punya bukti ya, itu peta. Tahun 1915, ini dulu ini perkampungan. Ini dulu ini perkampungan. Nah ini sekarang tidak ada kampung lagi. Ini tahun 1915 ini kampung. Sekarang menghilang dari peta. Sekarang petanya masih, tapi kampungnya nggak ada. Oh, kampungnya nggak ada. Tapi kalau berarti dilihat dari film yang sekarang sedang tayang, sedang booming ya, dengan cerita dari Pak Sugito, emang ada beberapa Alurnya iya. Yang mengarah. iya, jadi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa saya apresiasi kepada seorang produser sama skenario. Kru-krunya aja. Apa ceritanya Pak Kades yang tadi ada kemiripan ini menjadi sumber untuk mereka membuat sebuah film namanya fiksi. 13 tahun loh ya. 13 tahun. 13 tahun loh ya. Iya, Tidak iya. makanya membuat sebuah film untuk supaya menjadi heboh dan sebagainya tidak mudah. Tidak mudah. Atau saya mungkin pikir. Pak Kito pernah didatangi orang-orang yang dalam arti waktu itu tidak ngomong KKN gitu Ya. ya. Tapi pernah nggak sih orang yang datang dengan mencari sumber cerita itu? Wawancara mungkin Pak Kades pernah diwawancarai atau gimana Pak Lah, Kades? kalau mulai tahun 2019 ya sampai sekarang itu sering. Cuma ya saya ini kadang-kadang seolah-olah ndak ada kepentingan ya. Yang penting dia itu mau minta informasi apa saja, saya kasih informasi yang sebenarnya. Saya nggak mencatat siapa namanya, dari mana, itu nggak pernah saya seperti itu. Karena di rumah mau tanya ya saya kasih informasi yang sebenarnya itu aja. Itu sering mulai tahun 2019 itu banyak yang berdatangan. Bahkan kemarin aja ya, ini 2 hari YouTuber itu terus terang itu 6 channel di rumah saya itu 2 hari nggak pulang. 2 hari nggak boleh ya. Berarti memang ada sisi lain yang dirasa itu menguntungkan untuk Bayu sendiri ya Nah, Pak ya. Justru itu dengan adanya berita-berita yang menguntungkan Kota Banyuwangi, menguntungkan Bayu, ini saya menangkap bahwa ini ada hal-hal yang positif ya, yang harus kita perjuangkan. Sehingga saya ini mulai tahun ini sedang lagi menggodok, ini sudah 90% Pak, ini nggodok tentang perdes desa wisata. Jadi Kemudian- saya kira bagus Pak Kades. Iya. Saya potong dulu. Pak Kades itu sudah punya peluang untuk pemasaran. Sampai tahu nggak namanya film Laskar Pelangi? Oh iya, Ya, Laskar Pelangi yang booming pada saat zamannya. Heeh. Sekarang desa Danau Toba yang saatnya untuk syuting sudah menjadi destinasi wisata. Peluang bagi Pak Jadi Kades objek, ini, jadi objek peluang bagi Pak Kades ini destinasi. dengan dengan KKN Desa Penari menciptakan sebuah walaupun itu bukan namanya Inovasi baru. iya, walaupun itu bukan namanya Desa Penari atau Kampung Penari atau RT Penari, tapi yang pisoe kayak skenario digawe cerita sing kayak mirip-mirip. Saya punya ini. Nah, orang kan datang ke situ. Tinggal mangko Pak Lurah nyediain orang-orang untuk menggerakkan ekonomi. Nah, ini loh maksud saya gitu. Nah ini sedang kita siapkan perdes tentang desa wisata. Iya. Kemudian sudah kita persiapkan ini tadi malam kita godok tentang perdes tentang RT RW, Ya. tata ruang dan tata wilayah. Dan nanti ke depan ini orang-orang ke Desa Bayu bukan hanya melihat Rowo Bayu sebagai wisata, tapi Desa Bayu semua itu menjadi wisata. Nah, termasuk ini sedang kita siapkan ya, ini kampung susu. Ini di sana ada namanya Kampung Tegalrejo, ini sudah ada 3 kelompok. Yang satu kelompok itu 58 anggotanya, ini sudah menghasilkan 3.500 susu per minggu. Sekarang ini kita bawa jadi saya mulai tahun 2019 itu mulai persiapan. Terus kemudian saya kemarin menurunkan 40 tim. Kita menelusuri yang namanya Benteng Perang Puputan Bayu. Karena dalam sejarah tahun 1659 Kota Banyuwangi itu pindah ke Bayu. Itu. Bayu ini ya paslah dikatakan bahwa Desa Bayu itu adalah desa mistis. Karena apa?
sejarahnya perang terbesar itu kan di sana. Iya, satu yang kedua, di sana ada tempat petilasannya Persemaian Prabu Dawang Alun. Kemudian secara bentuk fisik sekarang ini Desa Bayu sendiri masih banyak hutan-hutannya, kebun. Ya mengambil objek di sana ini pas sekali. Tinggal sekarang Pak Kades. Nah, ini kalau melihat dari segala sesuatu yang Yeah, terjadi ya, yeah. kira-kira ada nggak sih misalnya kalau Desa Penari atau KKN di Desa Penari ini benar-benar artinya akan muncul di daerah Banyuwangi? Insya Allah kalau Desa Penari itu memang bukan desa ya. Tinggal brandingnya Mas. Ada itu kota penari. Kalau Nah, kota kalau penari, kota ya. penari memang di Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, jadi kita itu desa itu ngambilnya itu ya di kotanya, kota Ya. penari. Nah, memang harapan saya kami sendiri Pak, ya ini sedang galak-galaknya membuat aturan karena perdes-perdes Ya. itu kita berjalan itu biar lewat relnya. Ya. Nah, kemarin sudah kita sepakati bahwa nanti desa wisata itu di Bayu menjadi desa sejarah Pak. Jadi iya, Jadi jadi nanti ke sejarah. depan Mas bahwa ini menjadi momen bagi masyarakat Banyuwangi khususnya di Desa Bayu. Tinggal nanti brandingnya aja kita bikin ya. Brand ini penting ya. Nanti kita tetap akan bicarakan dengan teman-teman budayawan, juga bicarakan dengan teman Dewan Kesenian, kaitannya dengan apa yang nanti akan diciptakan oleh Pak Kades. Biar nggak salah karena kita selama ini di pemerintah daerah Banyuwangi ini merubah image masyarakat yang awalnya kurang baik terhadap Banyuwangi menjadi sesuatu yang baik. Sehingga ke depan tidak mungkin atau jangan sampai masyarakat ini kembali lagi image yang kurang baik terhadap Banyuwangi ini akan ada. Ya, sehingga orang akan takut di Banyuwangi enggak, tetapi ke Banyuwangi ini bukan takut tapi ke Banyuwangi ini penasaran. Bener enggak sih nanti yang diciptakan Pak Kades ini seperti ini? Seperti itu loh. Saya nambahkan. Ke Pak Fauji terkait dengan hal ini Pak ya. KKN Desa Penari ini titik ya, titik perguliran ya. Ya sebelum mereka gulirkan kan mereka menggulirkan perannya dulu, melempar bola salju, kan gambling di situ. Apakah bola salju ini nanti mencair di tengah jalan tidak berbekas, ataukah bola salju itu terus menggelinding semakin membesar? Ternyata menggelinding terus semakin membesar. Ini menjadi titik awal. Kemudian dibuatlah film dengan dasar masuk ke desa Desa Penari. Saya yakin judul itu judul terakhir yang dimusyawarahkan. Judul Ya, terakhir yang ya. dimusyawarahkan. Saya yakin ada judul-judul lain sebelumnya. Seperti kita, ya kami ini bersama-sama KFD itu ya sering-sering ya dengan teman-teman Jakarta, Malang dan lain membuat. Kadang judul itu berubah-ubah. Ternyata memang mereka mencari yang tidak ada. Tetapi pernah wujud dalam gaibnya. Nah, seperti ini sering-sering muncul seorang penari di wilayah itu, muncul di wilayah. Padahal itu gaib. Dan ini membidik betul itu akan menjadi booming karena orang mencari tidak akan pernah ada secara fisik. Ya. Booming Pak ya, kan sekarang memang benar-benar lagi booming ya. Nah, saya juga jadi penasaran ya. Khawatirnya juga sih setelah booming, ada kekhawatiran nggak sih nanti tiba-tiba setelah booming orang udah tahu tiba-tiba terus rasa penasaran mereka hilang. Nah, gini. Nanti jawabannya Pak, Iya, setelah jeda pariwara berikut ini dalam dialog nasional. Anda masih bersama kami dalam Dialog Nasional dan KKN di Desa Penari memang sesuatu yang sampai sekarang masih sangat menarik dan booming ya. Nah terkait hal itu Pak Haji Fauji tadi juga menyampaikan ya bahwa sekarang kan
lagi booming Pak ya. Ya. Jadi saya khawatir sih. Kira-kira kalau sekarang lagi booming ada kekhawatiran nggak sih misalnya dia tuh nanti menurun? Ya, grafik itu ya tetap akan terjadi, Kenapa? Ketika akan muncul serupa untuk yang kedua, siapapun yang memunculkan, tentu yang jadi barometernya itu yang pertama, ya, tentu yang pertama. Maka yang memunculkan kedua ini harus lebih kemana kan begitu? Yang ini sudah luar biasa boomingnya, maka yang kedua ini harus mencari celah untuk bisa berada di atasnya untuk grafiknya. Sebab kalau sama minimal tidak bakalan. Tetap ini akan menjadi barometer, akan terus menurun dan lain sebagainya. Namanya manusia ini kan latah itu ada, budaya latah itu ada. Oh, iku dodolan sego tempong, laris. Saya jualan 3 tempong. Tapi gini dan sih, sebagainya. Tapi begini sih ya, mohon saya tanggapi apa yang disampaikan Pak Haji Fauzi. Seorang sutradara, seorang pembuat skenario yang tadi disampaikan ya kan, apakah ini akan menjadi naik, apakah menjadi turun? Itu semuanya tergantung dari skenario, tergantung dari sutradara. Apakah kalau sutradara ini pas mengambil satu momen, oh ini ada KKN Desa Penari, saya akan bikin lagi dan apa yang ini sudah booming, dia bikin lagi yang di luar seperti ini, bisa mereka. Ya. Orang ya kan? Nyambung lagi ya gini. Ya karena memang kita berkecimpung di dunia itu. Ya gini. Di dunia film kadang-kadang kita membuat skenario. Nama pemain itu kan fiktif, kita yang membuat. Tapi terkadang itu orangnya sosoknya muncul. Sosok nama yang kita buat dalam cerita film itu bisa muncul dalam bisa saja dari kekuatan gaib yang ini bisa. Itu sering. Saya skenario saya itu sutradaranya bingung loh, bukan orang Banyuwangi sutradaranya. Tapi ketika membaca skenario ini seperti dihantui dengan tokoh-tokoh itu. Akhirnya terjadi wawancara, sampean ngambil nama ini dari siapa? Orangnya loh datang semua ke saya. Nah, ini kaitannya dia lagi ke KKN. Dia memanfaatkan momen sekecil apapun momen itu, kembali lagi katanya Pak Ridho tadi itu kekuatan pembuatan skenario dan pengolahan lapangan oleh sutradara gitu ya. Ini luar biasa. Keuntungan bagi Pak Kades. Dulu tahun 90 ketika saya masih aktif di wartawan, di radio dan lain sebagainya itu masa lalu saya gitu ya. Pak, Bayu ini salah satu bagian dari wilayah cagar budaya. Saya pada saat itu melakukan penelitian pergeseran Tawangalun dari Kedawung menuju Bujuk Bayulor tahun 1659 gitu. Saya pernah wawancara. Pak Kades belum segemuk ini. Memang betul Pak. Kemarin itu saya sedang membuat surat. Surat itu saya tujukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten, Dinas Pariwisata Provinsi, juga dari di Mojokerto, Trawulan. Karena di situ saya melakukan penelitian, saya kira itu mirip betul kalau di tempat itu merupakan benteng perang Puputan Bayu. Jadi benteng yang pertama itu yang awal itu pertama ada di SD Bayu, SD 4 Bayu. Itu di belakangnya itu ada memang benteng. Terus yang benteng terakhir itu di Rowo Glagah. Di sana dari Rowo Bayu ini jaraknya kurang lebih 9 kilo. Nah, di situ saya temukan itu beberapa petunjuk bahwa dari sumur-sumur itu ratusan sumur. Ada yang sumur itu saya kira ini tempat pengintaian. Nah, itu ada, terus ada gua. Gua itu kita temukan 3. Yang satu kita prediksi ini gua keluar, terus ini ada gua masuk, ada gua persembunyian. Nah, sekarang melihat dari ceritanya Pak Kades ya, potensi yang ada di Bayu.
tidak menutup kemungkinan loh Bayu memang ceritanya mistis. Ya. Karena Iya, memang kondisinya seperti Kalau itu. mistis, Lah, ya. tinggal sekarang bagaimana seorang skenario, seorang sutradara mengambil potensi daripada wilayah itu membuat sesuatu yang menjadi mistis. Nggak bisa loh Banyuwangi itu keluar dari mistis. Iya, iya, Kalau iya. mungkin film Tidak yang bisa sekarang, dipungkiri. film Iya. yang sekarang kan dia tidak bisa menunjukkan tempat yang sebenarnya. Mungkin kalau ke depan bisa menunjukkan yang sebenarnya. Bisa, iya. Ya, kaitannya ini Iya, tadi ya. iya. Iya. Maka kita perlu wawancara lebih intens gitu. Ketika dihampirkan cerita, ketika dihampirkan warga, kemudian diajak jamuan makan ya. Itu wilayahnya di sebelah mana? Di situ tuh muncul kemudian penari-penari kan yang kemudian menjadi judul Jadi judul Desa Penari. Desa Penari. Maka Kades ini yang harus membuat wilayah, mempeta wilayah itu menjadi Desa Penari kan gitu. Tadi Pak Gito kan cerita ya ada beberapa kemiripan. Iya, gitu kan, iya, ya. dari Ini cerita film sebenarnya G. kalau kita melihat film di KKN di Desa Penari ini Iya. ya, ini kalau diklopkan atau dicocokkan dengan kultur budaya Iya. yang ada di ini sebenarnya ada kemiripan nggak sih Pak? Sebetulnya ada kemiripan. Ya kalau memang dari tadi saya sudah ungkap semuanya iya, yang tidak cuma Desa Penari. Desa Penari. Tapi di situ ada 2 KKN. Itu yang dari Rowobayu itu masuk ke hutan, ya masuk ke hutan. Dia sampai ke kampung Pendarungan, yang kampungnya kosong, nggak ada penghuninya itu. Ya, kemudian dia itu informasi dari temannya, ya, dia itu melakukan hal yang tidak senonoh. Kemudian pulang dari situ, dia itu disuruh mampir kepada orang. Katanya Penduduk lah ya, penduduk penduduk lah kampung. gitu. Padahal itu tidak ada orangnya, tidak ada kampung. Katanya Gaib. ini penduduk kampung, diampirkan, suruh mampir ke situ, dia itu masuk ke situ. Katanya di situ itu ada seperti istana, makanan ada, ya tari-tarian banyak. Lah, mungkin dia cerita itu seperti Desa Penari, padahal itu hanyalah Ilusi ya, ilusi yang aja. terjadi. Dari yang KKN ini. Dari ya? orang KKN itu. Dalam cerita itu mirip di kampung saya. Cuma kalau desanya bukan secara fakta Desa Penari. Iya, iya seorang skenario kan bisa saja, Mas. Jadi mereka anak-anak KKN itu saya dulu cerita KKN di sana begini loh, begini. Ditangkap oleh seorang penulis. Wah, ini sesuatu yang bagus. Diskusi sama seorang sutradara, seorang produser bikin film ya. Nah, disitulah jadi nggak salah dan saya tadi diawali saya salut untuk membuat produser dan skenario ini. Cerita ya seorang tidak menutup kemungkinan seorang KKN yang disampaikan Pak Kades tadi orang anak Surabaya itu yang mereka akan cerita kepada temannya atau saudaranya atau apa seorang produser diangkat menjadi sebuah film. Iya kan? Iya. Nah, bagi pihak tempatnya mereka mungkin takut wah jangan-jangan nanti dikaburkan. Dibuat dulu diselentingkan ibarat bola diselentingkan di medsos. Inisialnya B. Ya, iya kan? Kemarin aja ya, saya itu memang survei ya di kampung yang hilang itu. Pas titik kampung hilang itu, Iya. kita bikin GPS itu mati GPS. Gitu ya? Nggak bisa. Iya. Terus kita bikin foto aja, nggak bisa di situ. Ya itulah di luar. Ini menarik. Tapi kita Di luar, keluar Pak. dari situ, GPS itu hidup lagi. Lagi. Iya, iya. Nah, ini dengan sesuatu yang memang sekarang Iya. masih benar ini. Apakah ini selain dari Pak Gito ya sebagai Kades sampai melakukan survei ke tempat itu ya. Ini kalau dari Pak Rido sendiri kemudian Pak Haji Waju sebagai pengamat sosial budaya, apakah juga pernah melakukan hal yang sama? Gini. Ya. Saya malah tahun 90 ya ke sana. Saya tahun 90. Saya mempelajari perilaku masyarakat sekitar. Perilaku masyarakat sekitar. Apakah benar Jogopati dulu ngungsi dari Kutolateng, meninggalkan Kutolateng menuju Bayu itu, yang tahun 1771 kemudian pecah perang Bayu. Saya kurang pas dengan istilah puputan kalau saya secara pribadi, karena puputan itu dalam bahasa Osing itu puput-puput, nyari puputan, bukan habis-habisan. Kalau habis-habisan bahasa Osingnya itu puput gitu. Dan lagi kalau bicara puput, hati-hati ngomong ambil lariku lari puput. Artinya sudah banyak pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Sehingga digandengkan dengan puputan Bayu, saya kurang pas karena nanti orang berimajinasi, berpendapat bahwa perang puputan Bayu ada di Rawabayu. Tidak terjadi di situ perangnya, di Tegal perangan.
Di Tegal. Tegal Perangan. Kenapa namanya Tegal Perangan kan gitu? Pasti ada peristiwa di situ karena sebelahnya itu menjadi desa Parangharjo. Pernah ditemukan parang-parang yang besar di situ untuk perang. Tapi markasnya itu di Bayu. Markasnya di Bayu. Markasnya itu bentengnya di Bayu. Ya, saya mempelajari itu dengan perilaku masyarakat. Masyarakat sana tidak banyak ngomong. Meskipun jalan berkilo-kilo, diam. Meskipun berdua, bertiga. Maka saya harus menyesuaikan ketika itu. Keliling kemana-mana saya diem. Begitu duduk baru ngomong. Gitu ya. Iya. Karena apa? Suaranya tenggelam oleh kekuatan gaib yang ada di sana. Iya. Dari Gitu. Pak Hoji lagi ya? Saya kira gini ya Mas ya. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang mistis dan gaib ya kan. Berbicara mistis dengan gaib dan Banyuwangi tidak bisa, itu adalah perjalanan bagi masyarakat Banyuwangi. Dilihat dari sejarah, legenda, apa yang ada di Banyuwangi tidak lepas daripada itu. Ya kan? Ya, sampai dalam konotasi bahwa sebelum tahun ini. Nah, sekarang kita berkembang. Berkembang menjadi kabupaten yang banyak dikunjungi orang dengan pariwisatanya, dengan budayanya dan sebagainya. Ya kan? Tinggal sekarang dengan dibantu oleh promosi oleh mereka yang ada di luar, bagaimana kita mau menangkap, kan gitu. Bagaimana kita mau membranding sesuatu ini menjadi orang mau datang ke Banyuwangi. Ya kan? Sudut pandang mana yang kita ambil? Ya kan? Kita tidak bisa lepas dari kemistisan dan itu yang terjadi. Saya dengan Pak Haji Fauji, ya kan, berangkat ke ke Taman Mini, menemukan hal-hal yang mistis dan sebagainya, itu banyak yang ceritakan. Ini frame lain nanti itu. Kan gitu. Jadi ini yang terjadi ya. Jadi saya Itu berpikir luar biasa itu ceritanya. dengan KKN Desa Penari ini menguntungkan juga bagi Banyuwangi, ya kan. Dan ceritanya menarik sekali, menarik sekali. Lepas daripada bahwa tinggal kita memandang dari sudut mana. Oh, ternyata di Banyuwangi mistis-mistis. Bukan hanya di Banyuwangi yang mistis. Ya. Di banyak tempat juga. Di banyak tempat ada. Hanya saja gitu. Iya, hanya kebetulan. saja di Banyuwangi ini ya. Kotanya kota penari. Wes ojo ngeremehaken. Itu aja. Gitu Pak ya. Kalau orang datang baik-baik ya, unggah-ungguh, pasti katakan bisa naik derajat kan gitu. Tapi kok datang ke sini petentang-petenteng, nanti masuk ke alam gaib ya. Oh gitu ya. Berarti dari setiap hal yang mereka lakukan ya, ada dampak positif dan negatif gitu. Iya, iya. Oke, dan jawabannya saya ingin nanti di segmen terakhir ya. Iya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Nasional. Iya. Anda masih bersama kami dalam Dialog Nasional dan kita kalau berbicara tentang KKN di Desa Penari ya, ini pastikan tadi sudah kita sampaikan adanya beberapa dampak yang didapatkan atau yang ditimbulkan dari adanya film itu ya. Ini kalau dari pihak Dispar sendiri Pak, ke depannya menyikapi hal seperti ini atau untuk harapannya itu bagaimana? Ya, baik. Kembali lagi bahwa ini adalah peluang bagi masyarakat. Kita tinggal memandang dari sudut pandang mana kita harus memandang cerita itu mistis dan tidaknya. Dan Banyuwangi dan beberapa lain saya kira banyak cerita-cerita mistis ya kan. Tinggal kita ke depan bagaimana cerita ini menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan orang untuk bisa ke Banyuwangi. Sehingga ya apakah dengan membranding sebuah desa dari Pak Kades membranding sebuah kampung menjadi sesuatu orang bisa mau datang ke sana yang tadi saya contohkan untuk Laskar Pelangi sehingga menjadi suatu destinasi wisata untuk bisa dinikmati orang mau ternyata di sini mesti dan sebagainya lah. Nanti ke depan next bagaimana Pak Kades untuk menangkap itu. Yang kedua, dengan adanya viralnya ini kita mulai bisa belajar bagi
sineas-sineas film yang ada di Banyuwangi, ya kan? Bagaimana mereka untuk membuat film yang notabene nanti ke depannya menjadi sesuatu yang berbeda. Sekarang udah mencapai berapa orang penonton yang menari. Sudah sangat luar biasa banyak gitu ya. Gitu kan? Iya. Ya, di Banyuwangi aja sekarang masih belum selesai. Masih antri yang Masih nonton. antri, ya kan? Nah, sesuatu yang seperti ini harus kita pelajari. Mulai dari sutradaranya, mulai dari pembuatan skenarionya, sutradaranya, produsernya, ya kan? Teman-teman sineas muda yang tergabung di dalam Komisi Film Daerah di Banyuwangi sudah mulai membuka mata. Ya, kami lagi mempersiapkan sebuah film yang mudah-mudahan nanti juga akan ke depan juga ya mesti juga, tetapi dari sisi pandangan yang lain, ya kan. Ya, ini kami masih mencoba untuk membuat seperti itu. Apakah ini nanti juga menjadi satu daya tarik ya, ke depan next lah. Nah, ini kami pelajari bagaimana KKN ini bisa seperti itu, menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi orang untuk lebih nikmat. Maksudnya gini loh, kalau kita mau minum, ya kan, saat kita minum ini rasanya saya tak kasih bumbu ini orang minum sekali supaya kepingin lagi. Supaya kepingin lagi ya. Ya itu dari ke depan nanti pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, utamanya dengan Komisi Film Daerah, mencoba untuk membina teman-teman sineas muda kaitannya dengan film, untuk ke depan akan menjadi sesuatu yang seperti boomingnya film KKN ini. Nah, Desa kalau Penari. dari Pak Gito sendiri sebagai Kadis, Pak. Ya, saya menyikapi dengan adanya film Penari ini, saya juga mengucapkan alhamdulillah ya, karena saya pikir ini yang Terkenal Akhir Bayu. diuntungkan desa saya. Maka dari itu saya jangan sampai ya persoalan-persoalan ini kita sia-siakan. Nah, makanya kita harus menjemput bola. Untuk itu kita sedang mempersiapkan ya perdes-perdes dalam rangka jangan sampai nanti adat istiadat yang ada di daerah saya itu tergusur oleh kemajuan-kemajuan zaman ini. Ya, ini kita jaga, terus kemudian bahkan kami juga akan membuat perdes. Misalnya suatu contoh, tadi malam yang kita bahas, ini masalah durian, masalah manggis, masalah semua aset yang ada di Bayu ini, jangan sampai ini orang luar itu menjual ke sana. Kita pertahankan khas di Desa Bayu. Di Desa Bayu. Nah, kemungkinan besar ya, harapan kami dengan adanya ini wisata di Bayu ini ya, ini semakin melambung lah. Semakin lambung. Nah, ini kemudian kalau dilihat dari kacamata Pak Haji Fauzi ya sebagai pengamat sosial budaya, Pak ya. Kalau misalnya itu ada perdes yang kurang kuat atau apa lagi gitu ya. Nah, ini kalau dengan banyaknya kunjungan wisatawan yang datang ke Bayu, otomatis kan pasti berbeda ya dari yang tadinya biasa menjadi sangat banyak. Apakah hal ini tidak memberikan dampak kekhawatiran misalnya kulturnya, budayanya tergerus, Pak? Iya, oke. Orang datang kemana saja membawa budaya. Ketika budaya itu dirasa bisa menambah kemajuan bagi daerah yang didatangi, maka budaya itu akan dipinjam dan tidak akan pernah dikembalikan. Pertama. Kalau misalkan dalam perkembangan teknologi itu memang diharuskan berkembang di sana, ya harus berkembang. Tidak harus menumbangkan budaya yang ada. Karena akar itu sudah kuat di sana, tidak akan gampang ditumbangkan oleh apapun. Karena teknologi tidak bisa menggantikan posisinya budaya, teknologi. Tetapi budaya teknologi itu muncul, gitu kan gitu. Nah, karena zamannya memang sekarang dibutuhkan itu, maka teknologi berkembang menjadi budaya baru bagi masyarakat milenial sekarang, ya harus membantu perkembangan akar budaya yang ada. Gitu. Jadi dalam arti bisa sejalan gitu ya? Nah, gitu. Harus ya salah satunya ini film itu kan teknologi, kan gitu. Maka ini bisa terangkat dengan teknologi tanpa harus menghilangkan budaya dasarnya, kan gitu. Ya, jadi teknologi boleh berkembang, budaya jangan ditumbangkan, gitu. Maka yang menjaga ini ya masyarakat sekitar, jangan ikut-ikut kan. Akhirnya mengada-adakan yang tidak ada, kan gitu. Yang kedua, teman-teman sines gitu. Kemarin alhamdulillah pesertanya festival film pendek banyak. Ke depan insya Allah Oktober kalau memang jadi ada festival film internasional di Banyuwangi. Di Banyuwangi juga ya. Salah satunya kemungkinan ya film-film kita yang dibuat gitu. Saya melihat film KKN ini ada
pesan moral yang disampaikan bagus untuk para pelihat. Tahu nggak? Itu ya. Kalau sebelum tahu mungkin setelah saya mendengar ceritanya Pak Kades. Pak Kades tadi menceritakan bahwa anak KKN itu 2 orang ya melakukan sesuatu yang tidak senonoh di satu tempat yang mungkin sakral atau angker. Nah, iya kan? Nah, ini pelajaran bagi bagi masyarakat ataupun yang lain yang yang jangan sampai hal itu terjadi. Berarti di situ ada pesan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu Pak ya? Oke, baik. Aja itulah itulah pesan moral yang ada di dalam viralnya KKN di Desa Benar ini banyak hal yang bisa diambil dari sisi positifnya ya. Baik. Pak Ridho, terima kasih banyak hari ini sudah hadir di Dialog Nasional, kemudian Pak Haji Fauzi juga sebagai politikus sosial budaya, Pak Kades juga ya, Pak Gito, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bisa terrealisasi di masa depannya. Amin. Baik, pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah bersama kami dalam Dialog Nasional hari ini. Saya Afna Syafa, pamit dan kita ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Nasional Televisi.